Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini adalah penutup dari rangkaian khotbah di bukit, Magna Carta murid-murid Kristus. Intinya soal memilih dan membuat fondasi yang kuat bagi rumah yang akan dibangun. Ada fondasi batu dan fondasi pasir. Kalau ini fondasi, berarti ini soal menentukan langkah pertama. Jangan sampai salah. Kalau langkah pertama sudah salah, maka yang berikut akan ikut salah. Apa artinya membangun fondasi di atas batu? Yakni menyiapkan hidup yang kokoh sebagai pengikut-pengikut Kristus yang tak akan bisa digoyahkan oleh badai, hujan, serta banjir apapun di dalam kehidupan. Nah, kalau dirunut ke belakang dalam seluruh pengajaran sabda di bukit, inilah yang ditekankan oleh Yesus. Barang siapa mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Artinya, yang mendengar dan melakukan semua Magna Carta ini, inilah poin-poin dari Magna Carta murid-murid Kristus secara garis besar. Yang pertama, menghidupi sabda bahagia. Yang kedua, menjadi garam dan terang dunia. Yang ketiga, beribadah dengan benar. Yang keempat, berkata benar dan tidak marah. Yang kelima, berdamai dahulu sebelum mempersembahkan persembahan. Yang keenam, menjaga kemurnian hati dan pikiran dari keinginan nafsu badania. Yang ketujuh, menjaga keutuhan perkawinan sekali seumur hidup. Yang kedelapan, tidak bersumpah palsu. Yang kesembilan, mudah mengampuni dan tidak membalas dendam. Yang kesepuluh, mengasihi sesama dan musuh dan berdoa bagi yang menganiaya. Yang kesebelas, memberi sedekah tanpa pamrih. Yang kedua belas, berdoa dengan rendah hati, terutama doa Bapa kami. Yang ke-13, berpuasa dengan jujur dan tersembunyi. Yang ke-14, mencari dan mendahulukan harta di surga. Yang ke-15, tidak khawatir dan selalu mengandalkan Allah dalam hidup. Yang ke-16, tidak menghakimi, menilai atau mengadili sesama karena kita bukan hakim. Yang ke-17, menjaga dengan hormat barang-barang yang dikuduskan Tuhan. Yang ke-18, memberi yang terbaik bila ada yang membutuhkan.
Yang ke-19, masuk melalui pintu kebenaran dan kehidupan walau sempit dan sulit. Yang ke-20, waspada terhadap pengajaran sesat. Dan ke-21 adalah kesimpulan tentang dua macam dasar sebagaimana dalam bacaan Injil kali ini. Saudara-saudari yang terkasih, membangun landasan yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan berarti juga memperkuat iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan. Rumah iman, harapan, dan kasih meliputi keseluruhan hidup manusia selama berada di dunia. Karena menyangkut keseluruhan hidup berarti baik itu hidup yang jasmania maupun yang rohania. Iman, harapan, dan kasih secara lahiriah diwujudkan lewat perbuatan baik kepada sesama, dan secara rohani dirayakan dan dipersembahkan kepada Allah dalam ibadat suci, dalam doa, dan sakramen-sakramen. Dengan demikian hidup manusia akan menjadi lengkap dan utuh. Ibarat mata uang, penentu bernilai atau berharganya uang adalah dua sisinya dalam satu kesatuan. Begitu juga hidup beriman, berpengharapan, dan berkasih diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari dan diungkapkan dalam doa, ibadat, dan sakramen-sakramen. Keduanya mesti saling mendukung dan melengkapi agar bernilai penuh. Memang kita sering jatuh dalam ekstrim-ekstrim atau malah hanya setengah-setengah. Ada yang merasa yang penting sudah berbuat baik, tidak berdoa, tidak beribadat, tidak merayakan sakramen, tidak apa-apa. Atau sebaliknya, yang penting sudah rajin doa, menjaga relasi dengan Tuhan, lalu urusan sesama ia peduli amat. Begitu sering kita berpikir, padahal ada yang lebih meyakinkan dan ideal dalam hal ini, yakni bila kita melakukannya secara lengkap. Ia berdoa, ia sembahyang, ia beribadah, ia merayakan misa, pun pula menghayati cinta kasih dengan membantu dan melayani sesama atau dalam bentuk berbuat baik, sisi wujud iman jasmani, aktualitas. Saudara-saudari yang terkasih, jadi itulah fondasi yang kuat untuk bisa masuk ke kerajaan surga, yakni bila bisa melaksanakan dua sisi iman itu secara lengkap. Dan itulah kehendak Allah dalam Magna Carta Hidup Kristiani ini. Kehendak Bapa itu tidak lain adalah supaya kita mengikuti Kristus dan menjadi seperti Kristus. Bila seluruh hidup dan karya Kristus adalah melaksanakan kehendak Bapanya, itu juga tugas para pengikutnya, melaksanakan cinta sepenuh-penuhnya pada Allah dan sesama. Tentu saja melaksanakannya dengan lengkap, karena semua pedoman mengisyaratkan supaya dilakukan dengan kesadaran dan pengertian yang penuh, dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Dengan begitulah kita akan benar-benar menjadi seperti Kristus. Ia yang melepaskan seluruh kemuliaan kealahannya dengan menjadi hamba dari para hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mari kita dirikan rumah hidup kita di atas dasar batu karang Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Philip E. Johnson, seorang pengacara berbakat sekaligus pembicara utama Intelligent Design Movement, terkena serangan stroke dan kemungkinan akan kambuh kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran menakutkan selama hari-hari pertama setelah serangan stroke itu. Akibatnya, ia sangat tersentuh ketika seorang teman datang mengunjunginya dan menyanyikan pujian, "Pada Kristus dasar yang teguh, aku berdiri. Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan." Johnson menulis,
Apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri karena kemandirian saya dan mengandalkan otak saya. Namun diri dan otak saya ternyata merupakan landasan yang rapuh. Sejak dulu saya adalah seorang Kristiani, bahkan seorang Kristiani yang bergairah menurut ukuran dunia saya. Namun sekarang semua kabut telah tersapu bersih, sehingga kebenaran semakin tampak jelas bagi saya. Ia bertekad untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya, dan ia pun menjadi orang yang berbeda. Betapa seringnya kita mengandalkan kemampuan kita, kecerdasan kita, akal budi kita. Namun akhirnya kita mendapati bahwa semuanya itu adalah landasan yang rapuh. Janganlah kita lupa bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar kebenaran yang kokoh yang selalu dapat kita andalkan. Bangunlah hidup Anda di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Ambrosius lahir sekitar tahun 339 di Trier, Jerman dari keluarga Kristen. Ayahnya adalah seorang gubernur dan ibunya seorang perempuan intelek dan seorang Kristen yang saleh. Setelah kematian ayahnya, Ambrosius dibimbing untuk mengikuti jejak karir ayahnya menjadi seorang politikus. Karena itu ia dibawa ke Roma untuk belajar sastra hukum dan retorika, yaitu ilmu berpidato. Bersama sang ibu dan adiknya Marcelina, mereka berpindah ke Roma. Di sana Ambrosius banyak bergaul dengan para imam dan ia bersimpati dengan kekatolikan. Karirnya dimulai sebagai seorang kepala dewan kota di Liguria dan Aemedia di Milan sekitar tahun 370. Ia segera menjadi seorang tokoh politik yang unggul dan terkenal di kalangan masyarakat. Sementara itu, Keuskupan Milan pada tahun 374 baru saja kehilangan uskupnya. Kemudian dimulailah proses pencalonan uskup yang baru. Namun proses ini menemui persoalan besar karena di Milan terjadi perpecahan kelompok Kristen antara Katolik dan pengikut Arianisme, yakni ajaran sesat yang menyangkal keilahian Yesus. Kedua kelompok ini saling berebut pengaruh untuk menjadikan calon mereka sebagai uskup Milan. Di tengah keadaan yang memanas, Ambrosius sebagai seorang gubernur kota Milan pergi secara pribadi ke Basilika, tempat pemilihan tersebut, yang berlangsung untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Di tengah pidatonya, seorang hadirin berteriak kepada Ambrosius dan berkata, "Angkat Ambrosius menjadi uskup," yang kemudian diikuti oleh sorak-sorai seluruh hadiran saat itu. Ambrosius memang merupakan calon yang potensial karena wibawa dan pengaruhnya di mata masyarakat yang cukup netral. Ia bersimpati dengan kelompok Katolik dan juga diterima oleh kaum Arianis. Awalnya Ambrosius menolak keras pengangkatan tersebut karena ia belum siap. Saat itu Ambrosius memang masih menjadi seorang katekumen dan sama sekali tidak mengerti ajaran Katolik. Namun karena desakan banyak pihak, Ambrosius akhirnya menyerah dan memberikan diri untuk dijadikan uskup Milan. Ia pun dibaptis dan ditabiskan menjadi uskup hanya dalam waktu 8 hari. Selanjutnya, Ambrosius banyak berjasa dalam perjuangan melawan penyebaran pengaruh kaum Arianis pada masa itu. Ia dikenal sebagai seorang penafsir kitab suci yang handal dan teolog besar. Ia banyak melahirkan karya-karya tulis yang indah dan bermutu. Banyak dari karyanya dipuji sebagai mahakarya atau masterpiece dalam literatur Latin tentang ilmu berpidato.
Ia juga menciptakan beberapa buah mada lagu-lagu gereja untuk peribadatan. Dialah juga yang berjasa mempertobatkan Agustinus dari Hippo yang kemudian menjadi uskup dan pujangga besar gereja. Ambrosius meninggal pada tahun 397. Bersama Santo Agustinus, Santo Hieronymus, dan Santo Gregorius Agung, mereka dianggap sebagai 4 pujangga besar gereja barat dalam sejarah gereja kuno. Pestanya dirayakan oleh gereja setiap tanggal 7 Desember. Marilah berdoa. Allah Bapa, pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat, tegas dan bijaksana, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus.